Om Swastiastu, tabe salamat lingunalatai, salam sujud karena melempang. Selamat pagi anak-anak. Ya, semoga kita selalu dalam lindungan Ida Sang Yang Widiwasa, Ranying Hatala Langit, Tuhan Yang Maha Esa. Jadi, pada pertemuan kali ini, Bapak akan menjelaskan materi Upaweda. Nah, sebelum kita mulai belajar seperti biasa, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Om Prano Dewi Saraswati Wajibir Wajinawati Dinam Awinyawantu. Om Santi 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 Om. Artinya, ya Tuhan, dalam manifestasi Dewi Saraswati yang Maha Agung dan Maha Kuasa, semoga Engkau memancarkan kekuatan rohani, kecerdasan pikiran, dan lindungilah hamba selama-lamanya. Doa selesai. Baik, adapun tujuan pembelajaran dalam materi Upaweda ini ada dua. Yang pertama, siswa dapat menjelaskan pengertian dan kedudukan Upaweda dalam Weda dengan baik. Yang kedua, siswa dapat menyajikan peta konsep Upaweda dengan benar. Nah, adapun materi pembahasan kita yaitu ada tiga. Yang pertama, kitab suci. Yang kedua, pengertian Upaweda. Yang ketiga, kedudukan Upaweda dalam Weda. Baik, langsung saja kita ke pembahasan yang pertama, yaitu kitab suci. Ya, umat Hindu mengakui sumber kebenaran dalam ajaran agama Hindu adalah kitab suci Weda. Weda berasal dari bahasa Sanskerta dari kata wid yang artinya mengetahui dan Weda yang artinya pengetahuan. Maka secara makna Weda adalah kitab suci yang berisi ilmu pengetahuan suci yang maha sempurna yang berasal dari Sang Yang Widiwasa. Kemudian kitab suci Weda adalah sebagai kitab suci agama Hindu yang dijadikan pedoman dalam menata kehidupan beragama. Jadi Weda dilihat dari sifatnya, yaitu Anandi Ananta, yang artinya tidak berawal dan tidak berakhir. Dilihat dari isi, merupakan sabda Brahman, Tuhan Yang Maha Esa. Tempat belajar disebut Saka atau cabang. Nah, pengertian Upaweda, Upaweda berasal dari bahasa Sanskerta. Jadi, Upaweda terdiri atas dua kata, yaitu Upa yang artinya dekat dan Weda yang artinya pengetahuan suci atau kitab suci. Maka secara etimologi, Upaweda berarti dekat dengan pengetahuan suci. Nah, di mana kedudukan Upaweda dalam Weda? Untuk mengetahui dengan mudah atau dengan jelas di mana kedudukan Upaweda dalam Weda, maka Bapak di sini menyediakan bagan kodifikasi Weda itu sendiri yang membantu kita mempermudah mengetahui di mana kedudukan Upaweda dalam Weda itu sendiri. Baik, seperti yang sudah Bapak sampaikan tadi, Weda itu sebagai kitab suci agama Hindu dijadikan pedoman dalam menata kehidupan beragama. Jadi Weda sebagian besar dibagi dalam dua kelompok, yaitu yang pertama Weda Sruti, yang kedua disebut dengan Weda Smrti. Weda Sruti merupakan sabda langsung dari Ida Sang Yang Widiwasa. Weda Sruti dibagi ke dalam tiga kelompok, yaitu yang pertama mantra, kemudian yang kedua bagian Brahmana, dan yang ketiga bagian Upanishad. Bagian mantra itu dibagi menjadi 4 bagian, 4 kelompok. Yang pertama Rigveda yang berisikan tentang lagu-lagu pujian yang ditunjukkan kepada para dewa. Yang kedua Samaweda berisikan doa-doa pujian.
yang ditujukan kepada para dewa. Yang ketiga, Yajurveda yang berisikan tentang pelaksanaan tata cara yadnya, ritual. Yang keempat, Atharva Veda yang berisikan tentang ilmu magic. Nah, bagian Brahmana berisikan mantra, begitu juga bagian Upanishad berisikan mantra. Baik, kita ke bagian Weda yang kedua, yaitu Weda Smerti yang merupakan penyusunan yang diingat, penyusunan yang ditulis berdasarkan ingatan oleh para maharsi. Jadi Weda Smerti dibagi ke dalam dua kelompok. Yang pertama disebut Wedanga dan yang kedua disebut Upaweda. Wedanga dibagi ke dalam 6 bagian, yaitu yang pertama siksa yang artinya mengajarkan tentang pengucapan mantra dengan baik. Kemudian Vyakarana, ilmu tata bahasa Sanskerta. Kemudian yang ketiga Canda, ilmu yang mempelajari irama. Kemudian yang keempat Nirukta, yang memuat ilmu etimologi. Kemudian yang kelima Kalpa, ilmu tentang upacara keagamaan. Dan yang terakhir Jyotisa, ini merupakan ilmu perbintangan. Kita beralih ke Upaweda. Upaweda ini dibagi lagi ke dalam 5 kelompok. Yang pertama disebut dengan Itihasa. Itihasa ini diuraikan menjadi 3 kata, yaitu iti, ha, dan sa. Kata itihasa mengandung arti sesungguhnya kejadian itu begitulah nyatanya. Atau bisa juga diartikan sesungguhnya sudah terjadi begitu. Ya, artinya Weda Sruti ini bukan ditulis berdasarkan kemauan sendiri, semau-maunya begitu, dan bukan juga dongeng gitu, karena penulisnya seperti Mahabharata itu adalah Maharsi Vyasa dan penulisnya seperti kitab Ramayana ini adalah Rsi Walmiki. Jadi tidak mungkin beliau mewariskan kepada anak cucunya dongeng gitu ya. Baik, kemudian yang kedua itu bagian yang kedua Purana. Purana berasal dari 2 kata, yaitu Pura dan Ana. Pura berarti kuno atau zaman kuno dan Ana berarti mengatakan. Jadi Purana berarti mengatakan atau menceritakan sejarah zaman kuno atau zaman dahulu kala. Yang ketiga Arthasastra. Arthasastra merupakan salah satu bagian dari kitab Upaweda. Arthasastra adalah salah satu cabang Weda yang berisi tentang ilmu pemerintahan atau ilmu politik. Yang keempat Ayurveda. Ayurveda ini adalah cabang Weda yang berisi tentang ilmu kesehatan atau ilmu kedokteran, pengobatan. Kemudian yang kelima Gandharva Weda. Gandharva Weda adalah salah satu bagian dari kitab Upaweda. Gandharva Weda adalah cabang Weda yang menguraikan ilmu seni dan budaya. Nah, berdasarkan bagan kodifikasi berikut ini, maka dapat kita ketahui kedudukan Upaweda dalam Weda adalah termasuk kelompok Weda Smerti. Nah, jadi sekali lagi kedudukan Upaweda adalah termasuk ke dalam kelompok Weda Smerti. Lalu mengapa kita harus meyakini dan mempelajari Upaweda, bukan mempelajari seperti Weda Sruti, mantra, Brahmana dan lain sebagainya itu? Nah, melalui Upaweda, isi dari Weda itu dituangkan dalam bentuk cerita Mahabharata dan Ramayana, di mana melalui cerita-cerita ini mudah sekali kita pahami
kita mengerti isi Weda dan dalam cerita itu ada banyak contoh nilai-nilai moral kehidupan yang luhur yang bisa kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan kenapa kita harus meyakini Weda atau baik Weda Smrti atau Weda Sruti? Berikut ada kutipan sloka dari Manawa Dharma Sastra bab 2 sloka 10. Ya. Sruti stu Vedo Vigyeyo Dharma Castram tuai Smriti Te Sarvate Swami Mansi Tabhyam Dharmo Hinir-babhau, yang artinya yang dimaksud dengan Sruti adalah Weda dan dengan Smrti adalah Dharma Sastra. Kedua macam pustaka suci ini tidak boleh diragu-ragukan lagi kebenarannya mengenai apapun juga karena dari keduanya itu hukum ini. Nah, sebagai umat Hindu kita sudah seharusnya meyakini Weda, baik Weda Sruti dan Weda Smrti, agar kita mencapai kesempurnaan dalam kehidupan. Baik, sebagai tugas akhir kalian menganalisis, sudah tadi Bapak jelaskan Upaweda itu apa dan bagian-bagiannya. Silahkan menganalisis lalu dituangkan dalam buku latihan kalian, nanti bisa dikumpulkan. Jadi kata-kata kalimat di depan ini kalian analisis ya, nanti kalian kumpulkan kalau selesai. Baik, Bapak kira itu saja dan kita akhiri pertemuan kali ini dengan mengucapkan Paramasanti bersama-sama. Om Santi 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 Om Sahai. Sekian, terima kasih.